Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Pujiwati, Heni Silviana, Firly Nurfiana, Firda Rizkiana, dan Rizka Oktaviara yang akan menjelaskan materi tentang jenis akad dalam ekonomi Islam. Ada beberapa jenis akad dalam ekonomi Islam. Yang pertama, akad mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana atau sahibul mal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana mudharib bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha diterima oleh pengelola dana. Sedangkan pengembalian dananya dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah berakhir, sesuai kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana. Mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Mudharabah mutlaqah, yang kedua mudharabah muqayyadah, yang ketiga mudharabah mustarakah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelola investasi. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan-batasan kepada pengelola dana dalam hal dana, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. Yang ketiga, mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Jenis mudharabah ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dengan akad mustarakah. Jenis akad yang kedua adalah akad musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dalam musyarakah dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang gotong royong, persaudaraan, dan keadilan. Prinsip keadilan juga terasa ketika mitra yang memiliki modal lebih besar akan menanggung resiko finansial yang juga lebih besar. Berdasarkan ulama fikih, akad musyarakah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu syirkah al-malik dan syirkah al-uqud. Syirkah al-malik yaitu mengandung arti kepemimpinan bersama, di mana keberadaannya muncul apabila kedua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu aset atau kekayaan. Syirkah al-uqud yaitu kemitraan yang tercipta melalui kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirkah al-uqud dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama syirkah abdan, yang kedua syirkah wujuh, yang ketiga syirkah inan, dan yang keempat syirkah mufawadah. Yang pertama syirkah abdan yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagai penghasilan yang diterima. Yang kedua syirkah wujuh yaitu kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Yang ketiga syirkah inan yaitu bentuk kerjasama di mana kedudukan dan komposisi pihak-pihak yang terlibat adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Yang keempat syirkah mufawadah yaitu bentuk kerjasama di mana kedudukan dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. 3. Akad murabahah.
Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah bahwa penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli mengenai harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Dalam hal ini, pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Ada dua jenis akad murabahah, yaitu satu, murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Dalam hal ini, pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang telah dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya tersebut dan tidak dapat dibatalkan. Dalam murabahah pesanan mengikat, jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dari produsen atau supplier mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut akan menjadi beban penjual dan tentu saja akan mengurangi nilai akad. Dua, murabahah tanpa pesanan yang tentu saja bersifat tidak mengikat. 4. Akad salam. Salam merupakan akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari risiko kerugian, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Jenis akad salam. 1. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayarannya di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. 2. Salam paralel adalah melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad salam yang pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat atau terjadi ta'aluk, maka tidak diperbolehkan. Jadi, akad antara penjual dan pemasok harus terpisah dari akad antara pembeli dan penjual. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam ini dilakukan secara terus-menerus karena dapat menjurus kepada riba. Jenis akad yang kelima yaitu akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu pula yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Pembuat akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Adapun barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal. Yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Dalam istisna paralel, pihak yang bertanggung jawab kepada pemesan tetap terletak pada penjual, tidak dapat dialihkan kepada subkontraktor karena akan terjadi antara penjual dan pemesan, bukan pemesan dengan subkontraktor. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan, dan penyerahan barang pesanan harus sesuai dengan spesifikasi serta tepat waktu. Harga pun harus disepakati berikut cara pembayarannya. Apakah pembayaran 100% dibayarkan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu. Begitu harga disepakati, maka selama masa akad harga tidak dapat berubah, walaupun biaya produksi meningkat. Secara matang, perubahan harga hanya dimungkinkan apabila spesifikasi atas barang yang dipesan berubah. Begitu akad disepakati, maka akan mengikat para pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali yang pertama,
kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Yang kedua, akad batal demi hukum, karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Jenis akad istisna ada dua. Yang pertama, istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu pula yang disepakati antara pemesan dan pembuat. Yang kedua, istisna paralel, yaitu suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi barang yang dipesan pemesan. Syaratnya adalah bahwa akad istisna pertama antara penjual dan pemesan tidak bergantung pada istisna kedua antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual dan akad antara penjual dengan pemasok harus terpisah, dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Selanjutnya, jenis akad yang keenam yaitu akad ijarah. Menurut Said Sabiq dalam Fiqih Sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa atau ijrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Dari pengertian tersebut, ijarah sejenis dengan akad jual beli, namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, melainkan hak guna atau manfaat. Aset yang disewakan atau objek ijarah dapat berupa rumah, mobil, dan lainnya. Penyewa merupakan pihak yang menggunakan atau mengambil manfaat atas aset, sehingga penyewa berkewajiban untuk membayar sewa dan menggunakan aset sesuai dengan kesepakatan, tidak bertentangan dengan syariah, dan merawat atau menjaga keutuhan aset tersebut. Apabila kerusakan aset terjadi karena kelalaian penyewa, maka ia berkewajiban untuk menggantikannya atau memperbaikinya. Selama masa perbaikan, maka masa sewa tidak bertambah. Pemberi sewa dapat meminta penyewa untuk menyediakan jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko kerugian. Dalam kontrak tidak boleh dipersyaratkan bahwa biaya pemeliharaan akan ditanggung penyewa, karena hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar. Hanya biaya pemeliharaan yang sifatnya rutin dan tidak material yang dapat ditanggung penyewa, seperti misalnya biaya ganti busi pada mobil yang disewa. Sepanjang masa akad, harga sewa tidak boleh berubah. Namun, apabila kontrak diperpanjang, maka atas kontrak yang baru tersebut boleh saja berubah harganya. Pembayaran sewa dapat dibayar di muka, ditangguhkan, ataupun diangsur sesuai kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Apabila yang disepakati adalah pembayaran tangguh dan terjadi penundaan pembayaran akibat penyewa lalai, maka dapat dikenakan denda yang akan digunakan sebagai dana kebajikan. Apabila atas ijarah dibayarkan uang muka dan penyewa membatalkan akad, maka uang muka tersebut akan menjadi hak pemberi sewa. Di sisi lain, akad ijarah memiliki resiko berupa gagal bayar dari penyewa, rusaknya aset ijarah, atau penyewa menghentikan akad sehingga pemberi sewa harus mencari penyewa baru. Akad ijarah hendaknya memuat aturan tentang jangka waktu akad, besarnya sewa atau upah, cara pembayaran sewa atau upah, peruntukan aset yang disewakan, dan hal lainnya yang dianggap penting. Begitu kontrak disetujui, maka bersifat mengikat kedua belah pihak, dan apabila ada perubahan pada isi kontrak, maka harus disepakati bersama. Setelah akad ditandatangani, pemberi sewa tidak dapat menyewakan aset yang telah disewakannya tersebut kepada pihak lain selama periode akad. Perjanjian mulai berlaku efektif ketika penyewa dapat menggunakan aset yang disewanya, bukan pada saat penandatanganan kontrak. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil dan motor. Yang kedua, manfaat atas jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang.
Pada prinsipnya, ijarah dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ijarah. Ijarah adalah sewa-menyewa objek ijarah tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan aset. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik adalah ijarah dengan wa'ad atau janji perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah, penjualan, atau penjualan secara bertahap. Yang ketiga, jual dan ijarah adalah transaksi menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali objek ijarah yang telah diuji tersebut. Yang keempat, ijarah lanjut adalah menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik. Yang ketujuh yaitu akad saf. Saf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Ada 4 jenis transaksi pertukaran valuta asing, yaitu yang pertama, transaksi spot, transaksi pembelian dan penjualan fals, di mana penyerahannya pada saat itu atau penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu 2 hari. Yang kedua yaitu transaksi forward, transaksi pembelian dan penjualan fals yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu transaksi swap, suatu kontrak pembelian atau penjualan fals dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan fals yang sama dengan harga forward. Yang keempat yaitu transaksi option, kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli call option atau hak untuk menjual put option yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit fals pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Yang kedelapan yaitu akad wadiah. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil. Pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipkan menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Jenis akad wadiah ada 2, yaitu yang pertama wadiah amanah. Wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Yang kedua yaitu wadiah yadamanah. Wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat pada saat si pemilik menghendakinya. Selanjutnya, jenis akad yang ke-9, akad wakalah. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Al-wakalah atau al-wikalah atau at-tafwid artinya penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Contohnya, wakalah dalam pendelegasian pembelian barang terjadi dengan situasi di mana seseorang mengajukan calon atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya membeli sesuatu. Orang yang diminta diwakilkan atau disebut juga mewakil harus menyerahkan sejumlah uang secara penuh sebesar harga barang yang akan dibeli kepada agen atau pihak yang mewakili. Agen atau wakil membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan mewakil untuk membeli barang. Agen atau wakil boleh menerima komisi atau al-ujrah dan boleh tidak menerima komisi atau hanya sebagai tolong-menolong. Tetapi bila ada komisi atau upah, maka akadnya seperti akad ijarah. Wakalah dengan imbalan disebut juga dengan wakalah bil ujrah, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. 10. Akad kafalah. Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafiil kepada pihak ketiga atau makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung, atau makful anhu atau asil. Kafalah disebut juga doman atau jaminan, hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Secara teknis, akad kafalah merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur.
di mana utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya. Kafalah bisa atas sesuatu yang bersifat segera, misalnya utang yang harus segera dilunasi atau sesuatu di masa depan. Kafalah dapat juga bersyarat, misalnya kalau kamu pinjamkan uang kepada adikku, maka akan aku jamin utangnya. Kafalah merupakan salah satu jenis akad tabaruk yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Namun, penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Apabila ada imbalan, maka akad kafalah bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. 11. Akad kordulasan. Kordulasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya tambahan atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya saja. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah, jadi tidak ada riba. Karena kalau meminjamkan uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. Pinjaman qard bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial. Dengan kata lain, untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Cara dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Selanjutnya 12. Akad rahan. Rahan yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad rahan juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Contohnya menggadaikan barang. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya telah lunas. Akad rahan bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan atau disebut rahin. Namun, dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai atau murtahin dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya. Apabila barang gadaian dapat diambil manfaatnya, maka pihak yang menerima barang gadaian boleh memanfaatkannya, misalnya mobil, atas seizin pihak yang menggadaikan, dan ia berkewajiban untuk memelihara barang gadaian tersebut. Untuk barang gadai berupa emas tentu saja tidak ada biaya pemeliharaan, yang ada adalah biaya penyimpanan. Penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad ijarah. Pada saat jatuh tempo, yang berhutang berkewajiban melunasi utangnya. Apabila ia tidak dapat melunasinya, maka barang gadaian akan dijual, kemudian hasil penjualan bersihnya akan digunakan untuk melunasi utang tersebut dan biaya pemeliharaan yang terutang. Apabila ada kelebihan antara harga jual barang gadaian dengan besarnya utang, maka selisihnya akan diserahkan kepada yang berutang. Tetapi apabila ada kekurangan, maka yang berutang tetap harus membayar sisa utang tersebut. Dalam rahan, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai atau pihak yang memberi pinjaman sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain, fungsi rahan di tangan murtahin hanyalah berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin atau orang yang berhutang tersebut, namun barang gadaian tetap menjadi milik orang yang berhutang. Yang terakhir, menurut pendapat kelompok kami, dari kedua belah jenis akad dalam Islam tersebut dapat kami simpulkan bahwa akad merupakan unsur terpenting dalam bertransaksi yang akan menentukan suatu transaksi bisa dinyatakan sah. Intinya, pada saat kita melakukan suatu akad, harus ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Misalnya, jika kita berhutang, maka kita harus melunasinya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.
Dan jika terjadi suatu kebohongan antara penjual dan pembeli ataupun di antara kedua belah pihak, dapat membuat salah satu pihak merasa dirugikan atas transaksi yang dilakukan. Yang terpenting yaitu kita melakukan akad, melakukan transaksi jual beli ataupun pinjaman itu atas dasar suka sama suka serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.